PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-43 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Purwan Ningsih sebagai Bukarti, dan Asep sebagai Rompal. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-43. Pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma ikut berjudi berbaur dengan para penjudi lainnya, mengerubungi meja dadu sintir. Di dalam berjudi, Brahma tidak kepalang tanggung, berlagak sebagai seorang juragan yang kaya raya, yang memamerkan kekayaan, alias si kantong tebal. Sekali pasang 3 nomor dan taruh 3 ringgit, membuat semua penjudi terbelalak menyaksikan keberanian Brahma. Tetapi Brahma kalah terus. Namun diam-diam Brahma mempelajari cara-cara sang bandar judi memutar dadu. Dan pada kekalahan yang ketiga, Brahma sudah tahu bahwa memang terdapat kelicikan. Maka tanpa ayal, Brahma merenggut sang bandar, dan dengan sekali sentak, meja judi terbalik dan berantakan. Seketika menjadi gempar, seorang tukang pukul bayaran dengan lagak jagoan datang. Tetapi sekali hajar oleh Brahma, dia terkapar di lantai ruangan judi tersebut. Keadaan semakin kacau. Brahma dikeroyok 5 orang tukang pukul, dan terjadilah perkelahian yang seru. Ruang judi di kapal judi yang mewah itu menjadi porak-poranda. Meja, kursi, tunggang langgang, kendi-kendi tuak, dan guci minuman keras pecah berhamburan. Para penjudi yang memenuhi ruangan tersebut berlarian ke sana kemari kalang kabut. Anak muda itu hebat benar. Gerakannya cepat sekali. Mbak, orang anak buahku tidak berdaya. Ada apa ini? Ada apa? Oh, jagat Dewa Bathara.
hancur lebur begini. Meja, kursi, guci-guci, kendi-kendi terbalik-balik berantakan. Jangan dekat, ada perkelahian. Perkelahian? Ada pengacau. Pengacau? Siapa? Mana pengacau? Itu, anak muda yang berpakaian mewah. Tuanku Brahma. Kenapa, Bu Karti? Kenapa pucat dan gemetar? Jangan dilawan. Cepat tinggalkan tempat ini. Bagaimana Bu Karti ini? Anak muda itu pengacau. Nanti aku terangkan. Ayo keluar. Siapkan perahu. Kita harus segera meninggalkan kapal judi ini. Iya. Bu Karti yang berada di ruangan lain mendengar ribut-ribut. Seketika berlari-lari ke ruang judi dadu sintir. Dan ketika menyaksikan keadaan yang hancur lebur tersebut, kedua matanya terbelalak. Dan begitu melihat siapa yang membuat huru hara, mendadak mukanya pucat dan tubuhnya gemetar. Bu Karti melihat Brahma bagaikan melihat hantu di siang bolong. Dan tanpa pikir panjang, dia segera ambil langkah seribu. Barisan tukang pukul yang mengeroyok Brahma bukanlah tandingan Brahma. Maka perkelahian itu tidak berjalan lama. Sebab dalam waktu sebentar saja, barisan tukang pukul bayaran itu semuanya terkapar di lantai ruangan judi. Kemudian secepat kilat Brahma menyambar lampu minyak yang tergantung di ruangan itu. Kemudian dilemparkannya ke dinding papan. Dalam sekejap, api telah berkobar. Kebakaran melanda kapal judi yang mewah dan besar itu. Para pengunjung kapal judi tersebut berhamburan menyelamatkan diri, meninggalkan kapal judi, dengan panik naik ke kapalnya masing-masing, yang tidak sempat terjun ke air. Maka pada malam yang mulanya tenang, berubah menjadi huru hara. Puluhan orang, bahkan ratusan, bertebaran kemana-mana. Yang selamat menaiki kapal atau perahunya, segera menjauhi kapal judi yang berkobar-kobar dimakan api. Dan di bawah bayangan api, nampak orang-orang terjun ke air, bagaikan buah mangga yang matang, diterjang angin kencang, berjatuhan ke bawah. Air sungai Gantar yang dingin itu penuh dengan manusia yang terapung-apung, berenang ke sana kemari menjauhi kebakaran. Hancurlah semuanya. Susah payah aku membuat semuanya. Dari sebuah kapal biasa, aku buat menjadi sebuah kapal judi yang besar dan mewah, terkenal, dan langgananku sudah banyak. Sekarang jadi abu. Habislah semuanya. Dengan air mata berlinang, Bu Karti menatap kapal judi kesayangannya dan juga kebanggaannya itu dimakan api. Dan perlahan-lahan kapal judi itu tenggelam dan terkubur di dasar sungai Gantar. Tamatlah riwayat kapal judi Bu Karti, sebuah kapal yang selama ini menjadi pusat perjudian yang terbesar di kawasan antara Kadipaten Kuntala dan Kerajaan Saptarema.
kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Bu Karti, siapakah anak muda itu? Mengapa Bu Karti melarikan diri dan melarang saya menyerang dia? Dialah Brahma. Brahma? Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara? Ya. Oh, jagat Dewa Batara. Terima kasih Bu Karti. Kalau tidak Bu Karti peringatkan, saya pasti akan menyerang dia. Dan tentu sekali gebrak, saya pasti mati. Tidak akan ada yang bisa melawan dia. Meskipun orang-orang di sekitar tempat ini disatukan, lalu menggempur dia tetap yang jaya. Bu Karti, kita terus kemana? Ke Bandar Paliman. Bu Karti mau ke Kuntala? Ya, aku ingin istirahat dulu di rumah peristirahatanku. Untung Bu Karti ini orangnya bijaksana. Harta kekayaan Bu Karti disimpan di mana-mana. Sehingga kapal judi itu terbakar habis. Masih banyak kekayaan di tempat lain. Sungai Gantar ini kalau malam hari, dinginnya minta ampun, sunyi dan gelap. Kita sudah membelok ke anak cabang Sungai Gantar. Iya, kita sudah memasuki Sungai Pulus. Malam sudah larut. Besok pagi, kita baru tiba di Bandar Paliman. Ada perahu. Mana? Itu, di depan kita. Perahu kecil, paling-paling perahu nelayan. Oh, nasib nelayan itu kasihan. Malam-malam yang sunyi dan dingin begini, pergi ke sungai mencari ikan. Kosong. Orangnya kemana? Iya ya, orangnya kemana? Oh, mungkin orangnya sedang menyelam ke dalam air mencari ikan. Oh, Bu Karti ini, tidak ada nelayan yang di tengah malam buta menyelam ke dasar sungai mencari ikan. Dia mencari ikan dengan pancing atau jala. Perahu kosong. Perahu yang hanyut barangkali. Ya, mungkin. Selamat malam, Bu Karti. Hah? Siapa itu? Selamat malam, Bu Karti. Selamat malam, Bu Karti. Selamat malam, Bu Karti. Siapa yang menyapa aku ya? Bu Karti mau kemana? Bu Karti mau kemana? Suaranya jelas terdengar. Tapi orangnya tidak ada. Suaranya bergema, menebar ke segala arah. Seram sekali. Hantu. Hantu? Hantu penunggu sungai ini. Jangan ngawur. Iya, Bu Karti. Malam gelap gulita. Di perahu itu tidak ada orang. Perahunya kosong. Terus ada suara. Pasti suara hantu, Bu Karti. Itu. Ada apa? Itu dia atas air. Ada orang mengambang di permukaan air. Terapung-apung. Mayat, Bu Karti. Iya, mayat. Pasti mayat salah satu korban kerusuhan di kapal judi kita. Lalu hanyut terbawa arus sampai ke sini. Iya, Bu Karti. Menepi. Ambil jalan agak ke tepi supaya tidak nabrak mayat itu. Baik, Bu Karti. Mayat itu bergerak.
Meluncur di permukaan air seperti papan yang hanyut terbawa arus. Menghalangi jalan kita, Bu Karti. Mayat itu menghalangi jalan kita. Geser ke tengah. Arahkan perahu kita agak ke tengah supaya tidak menabrak mayat itu. Iya, Bu Karti. Bergerak lagi, Bu Karti. Kok mayat itu meluncur lagi ke tengah, menghalangi perahu kita? Itu bukan mayat, Bu Karti, tapi hantu, Bu Karti. Berdiri. Mayat itu sekarang berdiri tegak di atas permukaan air. Kedua kakinya menapak ke air dan tidak tenggelam. Hantu menunggu Sungai Gantar. Brahma. Tuanku Brahma. Tuanku Brahma. Apa kabar, Bu Karti? Ampun, hamba mohon ampun, Tuan. Terimalah sembah hamba. Hamba juga minta ampun. Terimalah sembah hamba. Di mana-mana kau membuat maksiat. Hamba tidak akan mengulangi lagi. Hamba mohon ampun, Tuanku. Hamba berjanji tidak akan membuat pekerjaan begitu lagi. Di mana Kijara dan Lukina? Hamba tidak tahu, Tuanku. Benar? Mereka pergi begitu saja, tanpa meninggalkan pesan apa-apa kepada hamba. Kenapa mereka pergi? Saya tidak tahu, Tuan. Lalu kenapa kau juga melarikan diri dari ibu kota Madangkara? Hamba hanya ingin pulang saja ke rumah hamba. Kembali ke tempat asal hamba, tanah kelahiran hamba. Berarti kau bukan orang Madangkara. Benar, Tuanku. Hanya merantau. Di mana asal tempat kelahiranmu? Di Kuntala. Kau rupanya orang Kuntala. Hamba pergi ke Madangkara sebab melihat ibu kota Madangkara sangat ramai. Pasti usaha hamba maju. Begitu, Tuanku. Iya, aku tahu usahamu maju. Lalu kenapa kau tinggalkan begitu saja? Setelah semuanya maju, kemudian ternyata kau tidak pulang ke Kuntala, melainkan membuka usaha perjudian di kapal judi di Sungai Gantar. Hamba melihat lalu lintas Sungai Gantar sangat ramai, Tuanku, sehingga hamba tertarik untuk membuka usaha tersebut. Tumenggung Kanta, sebagai kepala ibu kota kerajaan Madangkara, menyimpan catatan kekayaanmu. Sebuah penginapan yang besar dan mewah, 2 buah toko kelontong, dan 2 buah rumah mewah. Semua itu kau tinggalkan begitu saja. Kau pergi dari ibu kota Madangkara secara tidak wajar. Diam-diam ketika terjadi keributan antara 2 orang anggota komplotan Tengkorak Putih, bentrok dengan 1 regu pasukan keraton. Tumenggung Kanta mengira kau akan kembali untuk mengurus semua kekayaanmu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak. Nah, berarti ada sesuatu hal yang membuatmu tidak berani kembali ke ibu kota Madangkara. Ada hubungan apa antara kau dengan Kijara dan Lukina? Tidak ada, Tuanku. Perginya Kijara dan Lukina dari ibu kota Madangkara sama dengan kau. Tidak wajar. Bicaralah terus terang. Kau yang pernah tinggal di Madangkara bertahun-tahun tentu tahu sifatku. Bahwa aku bukan sang pengadil. Tidak pernah aku main hajar semau-maunya, meskipun terhadap yang bersalah. Ampun, Tuanku. Aku tahu kau takut. Baiklah, kau tidak perlu menceritakan perananmu di dalam kemelut ini. Tapi coba terangkan, siapa Kijara dan Lukina? Dan apa peranannya?
sehingga dia menetap sekian lama di ibu kota Madangkara? Mereka akan membunuh Gusti Ayu Dewi Mantili. Hah? Membunuh Mantili? Mereka akan membalas kematian Mariba. Kalau begitu mereka si Tengkorak Putih? Benar, Tuanku. Tepat dugaan Mantili. 2 orang Tengkorak Putih itu adalah Kijara dan Lukina. Dan kemungkinan besar si manusia bertopeng yang bentrok dengan aku juga orang yang sama. Benar, Tuanku. Kijaralah si manusia bertopeng itu. Cukup. Sekarang kau boleh pergi kemana kau suka. Tapi pesanku, hentikan kegemaran membuka usaha maksiat. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mengobrak-abrik harta benda milikmu, seperti yang aku lakukan terhadap kapal judi milikmu. Tapi berikut kau akan aku bunuh. Ampun, Tuanku. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bukan main. Sekali bergerak, dia berkelebat. Tahu-tahu sudah berada di atas perahu kosong itu. Dan tanpa mempergunakan dayung, perahu itu bergerak, meluncur cepat sekali menuju ke hilir. Luar biasa. Tuanku Brahma mengayuh perahu dengan mempergunakan tenaga dalam yang sempurna, tanpa mempergunakan dayung. Tapi perahu itu meluncur cepat sekali, dan dalam waktu sekejap sudah hilang dari pandangan. Dewata yang agung, terima kasih. Saya tidak dihukum oleh Tuanku Brahma. Padahal kesalahan saya besar sekali. Kita terus ke Bandar Paliman, Bukarti? Iya. Lebih baik titah Tuanku Brahma itu dipatuhi saja. Sebab selain untuk keselamatan diri Bukarti sendiri, juga demi ketenangan hidup. Ya, aku rasa memang begitu. Tapi, apakah kau bisa? Aku? Kau bekas pemimpin gerombolan bajak sungai. Kau biasa hidup enak, main rampas, merampok dan sebagainya. Dengan ongkang-ongkang kaki, kau bisa menikmati hidup yang enak. Sebab semua pekerjaan kau serahkan pada anak buahmu. Nah, nanti kau harus bekerja. Bekerja dalam arti yang sesungguhnya, bekerja keras, mencari nafkah yang halal. Apakah kau bisa? Ya. Sebenarnya, pada dasarnya aku ini orang baik-baik, Bukarti. Oh iya? Ayahku seorang kaya raya dan terpandang. Tapi karena gemar bermain perempuan, rumah tangga jadi berantakan. Anak-anaknya semua tidak diperhatikan dengan baik. Uang, pakaian diberi secara berlebihan, tapi tidak mendapat pendidikan yang baik. Sehingga aku dan saudara-saudaraku kerjanya hanya poya-poya, menghambur-hamburkan uang. Ternyata kau anak orang kaya. Ya. Tapi jagat terus berputar. Dan ayahku bangkrut. Kami jatuh miskin. Karena biasa hidup mewah, jadi tidak karu-karuan. Akhirnya keluarga kami berantakan. Semuanya jadi orang yang tidak beres. Seperti aku jadi pemimpin gerombolan pajak sungai. Oh, begitu. Jadi kalau ada orang yang mengajak aku untuk berbuat baik, aku mau. Sebab aku sebenarnya ingin jadi orang baik-baik. Ya, baiklah. Di Kadipaten Kuntala, kita akan mencobanya. Aku tidak akan membuka usaha rumah penginapan atau rumah judi. Tapi aku akan membuka warung kelontong. Aku akan berdagang, dagang yang halal. Ya, aku setuju. Cahaya merah tembaga sudah membias di permukaan air. Berarti sebentar lagi akan segera pagi. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah pagi. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti.
Tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Kata-kata yang diucapkan oleh Brahma yang disertai sedikit ancaman membuat nyali Bukarti ciut. Dan dia berjanji untuk memperbaiki sepak terjangnya yang tidak baik itu. Maka terus mendayung perahu, tak terasa hari pun menjelang pagi. Dan Bandar Paliman yang merupakan pintu gerbang ke Kadipaten Kuntala sudah nampak di depan sana. Apakah Bukarti benar-benar akan memenuhi janjinya? Ataukah janji itu diucapkan hanya karena takut kepada Brahma? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.